Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah dengan ujung NIM 120 dari Farmasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Good Manufacturing Praktek pada validasi metode analisis. Nah, apa itu validasi metode analisis? Validasi metode analisis merupakan konfirmasi ulang untuk memastikan bahwa metode atau prosedur analisis yang digunakan memenuhi persyaratan dan membuktikan saat uji di laboratorium metode tersebut itu menghasilkan data yang valid. Nah, verifikasi digunakan pada metode baku seperti dari Pharmacopeia Indonesia, British Pharmacopeia atau BP, United States Pharmacopeia atau USP, dan catatan metode. Catatan metode tersebut tidak mengalami perubahan, sedangkan untuk metode yang mengalami perubahan atau perkembangan perlu dilakukan validasi metode. Kemudian, manfaat validasi metode analisis dalam dunia farmasi. Nah, apa manfaatnya dalam dunia farmasi? Tujuannya dilakukan validasi metode analisis, yakni untuk menguji obat itu tuh harus mampu memperoleh hasil yang terpercaya, sehingga perlu dilakukan validasi tadi sebelum metode tersebut digunakan untuk pengujian rutin. Nah, manfaatnya dari validasi metode analisis itu memastikan keberhasilan pengobatan. Obat harus memiliki kualitas yang baik, yakni khasiat efikasi dan aman, lalu berkualitas atau quality. Ketiga hal tersebut tercapai dengan melakukan pengawasan mutu selama proses produksi. Jadi obatnya itu tuh harus tercipta kualitasnya saat proses produksi, bukan saat lulus uji gitu, bukan, tapi harus diciptakan obat dengan kualitas yang baik dan terstandar. Kemudian untuk kasusnya, pengembangan kasus yang saya gunakan adalah Development and Validation of a Stability Initiating UPLC method for the quantitative analysis of sparlosasin. Jadi obat yang digunakan adalah obat sparlosasin, yakni sediaannya itu dalam bentuk obat sparlosasinnya itu berbentuk tablet sama tetes mata. Nah, metode apa itu metode UPLC? Metode kromatografi cair ultra kinerja yang memiliki sifat cepat, spesifik, dan sensitif untuk analisis kuantitatif sparlosasin dalam bentuk formula obat tablet dan tetes mata tadi yang dikembangkan dan divalidasi menurut ECH. Nah, menurut ECH itu ada beberapa parameter validasinya, yaitu ada akurasi atau ketepatan, presisi. Itu ada dua metode, yaitu ada repeatability dan intermediate precision, lalu ada reproducibility, kemudian ada robustness, lalu ada linearity dan LOD serta LOQ. Yang terakhir ada specificity. Nah, yang untuk parameter penyelesaian akurasi, nah di layar sudah terlihat bahwa persen recovery-nya itu tuh atau nilai RSD-nya itu memenuhi, di mana dia kurang dari 2% ya. Kurang dari 2%, di mana hasil RSD-nya itu 0,45, 0,74, 0,38 itu memenuhi syarat. Pada konsentrasi sampelnya itu 3 rang.
tiga rangkap ya, sampelnya rangkapnya 3, yaitu ada 80%, 100%, dan 120%, dan RSD-nya itu tadi jadi memenuhi syarat dan diusulkan untuk analisis kuantitatif pengendalian mutu rutin. Lalu ada uji repeatability sama intermediate precision. Untuk pengulangannya, dimana syaratnya itu kan 0,05 sampai 0,9. Nah, hasilnya itu sudah terlihat ya, dimana nilai RSD-nya atau deviasi standar relatifnya itu 0, yang repeatability itu 0,8, 0,05, 0,09, jadi memenuhi syarat. Nah, sedangkan yang persen RSD untuk pengujian presisi menengah atau intermediate precision itu kisarannya 0,01 sampai 0,08. Jadi memenuhi semua kedua uji tersebut tuh memenuhi dan diusulkan untuk ini ya, pengujian mutu secara rutin. Sedangkan yang ini, yang reproducibility itu verifikasi bahwa sistem yang diusulkan metode ini mampu menghasilkan resolusi yang baik antara puncak yang menarik dengan reproduktivitas tinggi. Jadi syaratnya itu hasilnya faktor tailingnya itu harus kurang dari 1,5, tailing faktornya itu tuh ya kurang dari 1,5, dan plate account-nya itu harus lebih dari 20.000 gitu. Hasilnya itu menunjukkan untuk HPLC tidak memenuhi karena dia USP plate account-nya tidak 20.000 tapi malah 14.000, masih kurang, jadi tidak memenuhi yang HPLC. Sedangkan yang UPLC sangat memenuhi dan memenuhi syarat lah, karena nilai tailing factornya itu 1,17, lebih dari 1,5, dan plan account-nya itu kurang dari 20 itu. Harus lebih ya. Harus lebih dari ini 20, jadi 41. Sedangkan faktor tailingnya harus kurang dari 1,5 ya. Lalu ada robustus, di mana robustus itu didapatkan ya, ketahanan ya. Robustus itu artinya ketahanan untuk membuktikan kehandalan metode analisis pada kondisi normal penggunaan. Nah, dia itu mengalami sengaja dilakukan perubahan kecil seperti pada laju aliran, suhu kolom, atau ultraviolet panjang gelombang detektornya. Nah, syarat RSD-nya itu kurang dari 2%. Faktor tailingnya harus kurang dari 1,5 juga. Faktor tailingnya harus kurang dari 1,5. Dan plate account-nya harus lebih dari 20.000. Nah, dimana hasil dari plate account-nya itu terlihat dari ketahanan, yaitu robustus itu hasilnya menunjukkan memenuhi syarat, yaitu plate account-nya lebih dari 20.000, dimana hasilnya 40.000 semua ya, 40, 42, 40. Lalu untuk RSD-nya itu harus kurang dari 2%. Nah, itu memenuhi karena RSD-nya itu 0,5, 0,3, 0,5, rentangannya 0,5 sampai 0,4 rata-ratanya. Jadi memenuhi. Terus untuk faktor tailingnya kurang dari 1,5,
dimana hasilnya memenuhi yaitu 1,18 itu faktor tailingnya tidak memenuhi, namun RSD sama lead account-nya memenuhi. Kemudian uji linearitas, batas deteksi LOD, dan batas kuantifikasi. Linearitasnya itu sangat baik, korelasi antara luas puncak di mana nilai Y-nya itu 6,996. Jadi nilai R-nya itu 0,999, artinya sangat baik dari konsentrasi dari sparfloxacinnya. Lalu ada spesifikasi, di mana uji spesifikasi ini tuh dilakukan untuk mengetahui analit, untuk mengukur respon analit dalam kehadiran degradasi. Jadi kemampuan metode di mana metodenya ini untuk mengetahui atau adanya degradasi tidak gitu dalam obatnya gitu, mengalami perubahan tidak gitu, di mana mengkonfirmasi keakuratan indikator stabilitas metode UPLC. Nah, hasil puncak semua ujinya itu tuh homogen dan tidak terjadi semuanya degradasi pada semua uji gitu, pada asam, kondisi asam, oksidatif dan reduktif itu tidak semuanya mengalami degradasi, jadi masih memenuhi. Lalu untuk puncak yang memuaskan tercapai untuk sparloxacin, keluarnya itu 2,74 menit selama memberikan total waktu prosesnya 5 menit, jadi lebih singkat itu dan hasilnya akurat itu. Jadi memuaskan sebab tidak terjadi degradasi pada sampel, artinya stabil, dan metode UPLC valid digunakan sebagai pengujian rutin. Karena ini tadi nilai dari hasil specificity itu nilainya memenuhi, dimana di thermal atau suhunya di 105 derajat Celcius selama waktunya 24, 48, 72, 96 itu tuh tidak terjadi degradasi itu. Dan di bawah matahari selama 24 jam, 48, 72, 96 itu hasilnya juga memenuhi dan tidak terjadi sama sekali, tidak terjadi degradasi, tidak terjadi perubahan itu obatnya, masih tetap sama. Kemudian dalam kondisi yang asam, oksidatif, dan reduktif itu tetap tidak semuanya stabil, namun rata-rata kan stabil, jadi dianggap ini memenuhi syarat. Jadi untuk kesimpulannya, metode RPUPLC itu yang baru dikembangkan itu menunjukkan stabilitas pada semua parameter ujinya ya, dari akurasi sampai specificity itu hasilnya memenuhi syarat semua. Pada uji obat tablet sama tetes mata sparloxacin ya, terbukti mampu memberikan waktu retensi yang lebih cepat itu, dan mempertahankan resolusi yang baik daripada yang dicapai dengan HPLC konvensional. Jadi metode RPUPLC ini lebih efektif untuk pengujian rutin mutu, pengawasan mutunya gitu. Nah, lalu yang kedua itu metode ini tuh divalidasi sepenuhnya dan menunjukkan data yang memuaskan untuk semua parameter tadi ya, parameter yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Lalu yang ketiga, metode ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal sensitivitas dan kecepatan. Jadi metode menunjukkan stabilitas yang cocok untuk analisis obat sparloxacin. Jadi sangat dibanding dengan metode HPLC konvensional lebih baik dan lebih bagus metode RPUPLC karena
menunjukkan stabilitas pada semua parameternya tadi dan menunjukkan data yang memuaskan, di mana parameternya tadi semua parameternya yang sudah dilakukan itu memenuhi syarat. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.